Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 1, pembelajaran yang kelima, perjuangan para pahlawan. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari tentang Raja Wulawarman dan Raja Balaputra Dewa. Nah, sekarang siapa lagi tokoh yang terkenal pada zaman Hindu, Buddha, dan Islam? Kira-kira siapa lagi ya anak-anak? Mari kita cari tahu ya. Pada akhir masa kerajaan Hindu, Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita cari tahu. Ya, kira-kira siapa saja mereka itu. Oke. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319, ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, ini kira-kira patungnya Patih Gajah Mada itu seperti ini ya anak-anak. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak, ya, karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dulu ya kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Jangdeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah Patih Gajah Mada berhasil menaklukkan ya atau mengalahkan Keta dan Jangdeng. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa atau buah yang sejenis rempah-rempah ya anak-anak, bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Jadi kekuasaan Majapahit ya, kerajaan Majapahit itu hampir sama dengan seluruh wilayah Indonesia saat ini, bahkan melebihi ya, sampai negara-negara tetangga. Tuh. Gajah Mada sampai saat ini masih tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama di sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalannya berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit, baca informasi di bawah ini atau informasi di slide berikutnya. Ini ya, sampai sekarang nama Gajah Mada itu masih digunakan sebagai jalan ya, Jalan Gajah Mada ya, berarti masih dikenang sampai saat ini. Oke, ini peninggalan dari kerajaan Kediri ya. Komplek Candi Penataran.
Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa Kerajaan Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa Kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung Prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi. Candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebarnya 4,83 meter, panjangnya 6,57 meter, dan tingginya 4,70 meter, ya, 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk terdiri atas 3 teras tersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter, ya. Jadi Candi Induknya itu terdiri atas 3 teras yang bersusun, ya, dengan tinggi 7,19 meter. Oke, ini ya gambarnya kurang lebih, ya, Candi Penataran. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satu cara tersebut adalah melalui lagu. Sebelumnya kalian telah menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ya, kemarin, ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, ini dia notnya, ya, Garuda Pancasila. Kalian bisa mendengarkan musiknya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju.
Itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, tempo disebut sebagai tanda cepat dan lambatnya sebuah lagu. Tempo biasanya ditulis dalam notasi balok dan angka dalam hitungan beat per menit atau disingkat BPM. Ada 3 jenis tempo, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Tempo cepat itu untuk musik gembira, ya. Tempo sedang itu untuk musik yang megah, ya. Dan tempo lambat itu untuk kesedihan, ya. Jadi lagu Garuda Pancasila itu termasuk tempo yang gembira, musik yang gembira, ya. Demikian tadi pembahasan tentang tema 5 pahlawanku, subtema 1 pembelajaran 5 perjuangan para pahlawan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.